Bab 1301. Daniel menatap punggung Tracy dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi muram. Dia mengira hal ini bisa membuatnya marah. Melihat ekspresi amarah, cemburu, dan kesalnya, setidaknya bisa membuktikan bahwa di dalam hatinya masih ada dirinya. Tapi ekspresinya terlalu tenang. Melihat dia melindungi Friska, Tracy tetap tidak bereaksi. Melihatnya memeluk Friska, dia juga masih menyapanya dengan murah hati dan mengobrol dengannya. Bahkan saat dia sengaja memprovokasinya, dia juga menjawab dengan sangat santai dan tampak tidak tergerak. Daniel awalnya ingin memprovokasi Tracy, tapi sekarang malah dia yang terprovokasi olehnya. Api membara di hati Daniel. Ia ingin mencabik-cabik wanita itu, tapi dia menahan diri. Dia tidak boleh menampilkan amarahnya karena seolah-olah dia benar-benar ingin Tracy cemburu. Apa yang tidak mampu dilakukan? Dari awal sampai akhir, ia tidak pernah mengkhianatinya secara emosional. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tetap pada niat awalnya dan terus menunggunya. Sebaliknya, Tracy lah yang mengkhianati cinta mereka dan pernah hidup bersama dengan Duke. Dia sudah tidak lagi memperhitungkannya, tapi Tracy tetap dingin terhadapnya. Ini menunjukkan di hatinya sama sekali tidak ada dirinya lagi. Mungkin dari awal dia sudah tidak lagi mencintainya. Sedangkan saat ini, setiap Tracy melangkah, dia mengingatkan dirinya sendiri agar jangan marah, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti melangkah. Dia ingin membuat wanita itu marah, tapi wanita itu telah menjadi gagah dan murah hati. Sampah. Naomi sangat marah hingga berkata kasar. Ini adalah mantra yang selalu diucapkan Paula. Dulu Naomi selalu mendidiknya, bilang dia tidak beradab jika berkata-kata seperti itu. Sedangkan sekarang dia sendiri juga memaki. Siapa yang kamu maki? Tracy menatapnya dengan tidak senang. Tentu saja. Itu adalah Ryan. Naomi otomatis tidak berani memaki Daniel. Tidak peduli bagaimanapun, dia tetaplah ayah dari anak Tracy. Jadi, dia hanya bisa melampiaskannya pada Ryan. Apa salah Ryan, hingga kamu memakinya seperti ini? Tracy tersenyum. Tadi kamu meraung. Dia kaget setengah mati. Nona Tracy. Naomi melihat senyum terpaksa Tracy dan tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Ada apa dengan Nona? Nona ditindas seperti ini. Apa sama sekali tidak peduli? Ditindas? Siapa yang menindasku? Tracy bertanya balik. Friska Amberson itu jelas-jelas sengaja melakukannya. Naomi berkata dengan marah. Pertama dia sengaja mengundang Anda bertemu dan kemudian membawa Tuan Daniel ke sini untuk menunjukkan keintiman mereka di hadapan Anda. Dia sengaja memprovokasi Anda dan mendominasi. Tidak bisa dibilang dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Meskipun sengaja, perlu kerja sama Daniel, kata Tracy santai. Menurutku dia tidak bodoh dan tidak akan rela dimanfaatkan oleh orang lain. Mungkin justru sebaliknya. Dia sengaja membawa Friska untuk menunjukkan keintiman mereka di hadapanku dan sengaja memprovokasiku. Hah, Naomi tertegun sejenak. Perkataan Anda terdengar masuk akal juga. Jika Tuan Daniel benar-benar sengaja memprovokasi Anda, berarti di dalam hatinya masih ada Anda dan dia berharap mendapatkan reaksi Anda. Reaksi? Reaksi apa? Tracy mencibir. Memangnya aku harus melawannya seperti wanita jalang yang galak? Ini. Naomi terdiam sesaat. Tidak masalah siapa yang memanfaatkan. Siapa yang memprovokasiku. Aku tidak peduli. Tracy menghela napas. Sekarang bahkan kelangsungan hidup kita pun bermasalah. Untuk apa memikirkan tentang percintaan ini? Membosankan. Iya juga. Naomi memandangnya dengan sedih. Sekarang keberadaan Tuan Lorenzo tidak diketahui. Keluarga Moore sedang tidak stabil dan satu-satunya proyek yang kita investasikan masih ingin disingkirkan oleh orang lain. Di saat seperti ini, memang, sudahlah, kita pulang saja. Tracy tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Naomi tidak berani berkata lagi. Pergi mencari tukang parkir untuk mengambil kunci mobil dan pergi bersama Tracy. Setelah menemui tabib Hansen besok, kembalikan mobil pada keluarga Wollens. Tracy mendesak. Setelah mengantar tabib Hansen, kamu harus benar-benar jaga jarak dengan mereka. Mengerti. Bab 1302. Tuan Daniel, Anda baik-baik saja. Friska memandang Daniel dengan sedih. Dia adalah wanita yang cerdas. Sekilas dia bisa melihat niat Daniel.
Pantas saja dia ingin membawanya ke bar. Ternyata dia ingin memprovokasi Tracy. Apa yang bisa terjadi padaku? Daniel berpura-pura bebas dan santai. Ayo, aku traktir minum. Dia melangkah masuk ke dalam ruangan yang menjadi miliknya. Mendorong pintu. Melihat suasana yang familiar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan Tracy dan semua kejadian masa lalu dalam sekejap. Kenangan berputar berulang-ulang. Hatinya bergejolak. Tak terlukiskan. Menurutku, Anda mungkin butuh waktu sendirian malam ini. Friska berkata dengan simpatik. Bagaimana kalau aku pergi dulu? Antar Nona Friska pulang. Daniel berkata dengan suara rendah. Baik. Rian mengutus 2 pengawal mengantar Friska. Friska memandang Daniel dengan enggan dan memberi tahu Rian. Jaga Tuan Daniel baik-baik. Tenang saja. Aku akan melakukannya. Rian tersenyum. Lalu mengangguk. Friska mengikuti kumpulan orang dan saat pergi dia menoleh kembali pada Daniel dan dia baru mengalihkan pandangan saat kumpulan orang menutup pintu. Rian menghela napas. Berpikir dalam hatinya. Nona Friska ini bukan orang biasa. Daniel duduk di sofa sambil memainkan pemantik di meja kopi. Pemantik perak terbuka dan tertutup di tangannya. Nyala api kecil berkedip. Melompat dalam cahaya redup sama seperti pikirannya yang rumit. Rian mengusir manajer. Membuka sebotol anggur dan diam-diam sedang menuangkan anggur. Menurutmu, apa temperamennya berubah setelah dia mengubah nama keluarganya menjadi Mort? Daniel tiba-tiba berkata dengan lemah. Atau, Tracy yang ini sama sekali bukanlah Tracy yang dulu. Hanya saja sangat mirip. Rian merasa sangat tidak nyaman saat mendengar perkataan ini. Dia tidak tahu bagaimana perasaan Daniel. Tracy yang ini benar-benar berbeda dari Tracy yang dulu. Tracy yang dulu. Meskipun agak unik dan sempat menyerah, tapi dia tetap sangat mencintai Daniel. Dia menerima tekanan dari keluarganya demi Daniel, mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kehidupan baru demi Daniel, mengenakan kerudung pengantin dan cincin demi Daniel, dan menikah dengan keluarga Wollens. Saat saling jatuh cinta, mereka tidak dapat dipisahkan. Yang ada di mata mereka masing-masing hanyalah si sang pasangan. Tapi sekarang, tidak peduli apapun yang Daniel lakukan, sepertinya dia tidak bisa masuk ke matanya. Dia selalu begitu dingin, begitu jauh. Meskipun mereka berdua dekat di mata, tapi jauh di hati. Daniel mencoba menggunakan berbagai cara untuk mempererat hubungan mereka, tapi pada akhirnya, mungkin, dia tidak pernah mencintaiku. Suara Daniel rendah dan tak berdaya. Kalau tidak, bagaimana bisa seperti 2 orang yang berbeda? Sebenarnya, saat dipikirkan kembali, aku bisa mengerti. Rian menghiburnya dengan lembut. Bagaimanapun 2 tahun yang lalu, keluarga Wollens kita benar-benar menyakitinya terlalu dalam dan bahkan merenggut nyawa Bibi Juni. Iya, keluarga Wollens bersalah padanya. Jadi aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Daniel sangat tidak berdaya ketika membahas kejadian waktu itu. Lagi pula aku tidak pernah mengkhianatinya. Selama puluhan tahun, dia satu-satunya wanita. Tapi dia berbicara sampai sini. Duri di hati Daniel menusuk sangat dalam. Untuk masalah itu, aku selalu percaya Nona Tracy dipaksa oleh keluarga Louis. Dia tidak melakukannya atas kemauannya sendiri. Kata Rian hati-hati. Aku pernah memberinya kesempatan. Bertanya apakah dia dipaksa. Tapi dia tidak menjawab. Daniel menggertakkan giginya saat mengingat kejadian itu. Aku tidak membahas masalah ini lagi dan aku juga tidak akan mengejarnya lagi. Tapi sekarang dia tetap menjaga jarak ribuan mil. Pelan-pelan saja. Beri dia waktu. Saran. Rian lagi. Aku kehabisan waktu. Suara Daniel tiba-tiba menjadi rendah. Berapa lama lagi aku bisa hidup? Aku hanya ingin. Sebelum aku mati, reuni keluarga. Bab 1303. Benar. Keinginan yang sederhana, tapi tidak dapat diwujudkan. Daniel yang dulu bersemangat tinggi, sekarang sangat tidak berdaya. Rian tampak tertekan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bagaimana kalau kita mengatakan yang sebenarnya? Diam. Daniel mencengkeram lehernya dengan erat sambil memperingatkan dengan keras. Jika kamu berani memberitahunya, akan kubunuh kamu. Dan juga Naomimu. Uhuk. Rian hampir mati dicekik. Tapi dia tidak berani melawan. Untungnya Daniel dengan cepat melepaskannya. Rian terjatuh di sofa.
mencengkeram lehernya. Batuk tanpa henti. Menunggu pulih. Lalu buru-buru berkata, "Maaf Tuan Daniel. Tadi aku hanya menyarankan. Aku tidak akan mengatakannya. Nyawaku jaminannya. Kelak jangan ungkit masalah ini lagi." Daniel sangat marah. "Aku ingin dia kembali padaku dengan sukarela. Bukan karena mengasihaniku." "Baik. Aku mengerti." Rian mengangguk dengan gelisah. Daniel berhenti berbicara. Mengambil gelas anggur. Dan minum dalam diam. Rian menunggu di samping. Dengan hati-hati mengingatkan. "Setelah minum segelas ini, jangan minum lagi. Besok pagi masih harus menemui Tabib Hansen." Thomas sudah memberikan data ke Tabib Hansen dan setelah Tabib Hansen melihatnya, dia meminta agar Daniel menemuinya besok pagi. Diam. Daniel merasa kesal. Rian tidak berani berbicara lagi. Jadi dia hanya menundukkan kepala sambil berdiri di samping. Pada saat ini, terdengar suara ketukan pintu di luar. Rian memeriksanya. Manajer membawa teko teh panas sambil berkata dengan hati-hati, "Ini Nona Friska yang menyiapkannya dan memintaku untuk membawakannya ke sini." "Bukankah Nona Friska sudah pergi?" Rian bertanya dengan curiga. Dia menunggu pelayan mengantarkan teh, menyeduh teh dan menyuruhku mengantarkan ke Tuan Daniel baru pergi. Manajer menatap Rian dengan sayu. Dia bilang emosi Tuan Daniel sedang tidak baik. Jangan minum terlalu banyak alkohol. Dia juga bilang Tuan Daniel pasti akan menyukai teh ini. Oh begitu. Aku terus mengawasi di samping. Lalu mengikuti manajer mengantarkan teh. Pengawal yang mengantar Friska pergi sebelumnya berkata, "Pengawal dia datang menjemput. Kiki mengantarnya pergi dan aku mengikuti manajer kembali." "Oke. Kalian semua pergilah." Rian mengambil tehnya, memeriksanya dan membawakannya ke Daniel. "Anda sudah dengar semuanya." Dia cukup perhatian. Daniel memandangi teko teh. Teringat mata lembut dan penuh kasih sayang Friska. Ia hanya bisa menghela napas. Alangkah indahnya jika Tracy memperlakukanku seperti ini. Nona Friska memang sangat sungguh-sungguh. Rian menuangkan teh. Teh puer bagus untuk lambung. Maukah Anda coba? Daniel mengambil dan menciumnya. Teh puer yang bagus. Karena ia sedang dalam masa pengobatan dan minum obat dalam waktu yang lama, lambungnya menjadi tidak begitu baik. Setiap kali dia selesai minum alkohol, dia akan merasa tidak nyaman untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak pernah memberitahu orang lain. Dia tidak menyangka Friska memperhatikan detail sekecil itu. "Aku tidak mengatakan apapun." Rian sekarang ketakutan. Terutama khawatir Daniel akan terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, selama sungguh-sungguh, pasti akan mengetahuinya. Daniel mengambil teh, menyesap, dan memuji. Tehnya enak dan teknik seduhnya juga sangat bagus. "Masih ada orang yang mempedulikan Anda," Rian berkata dengan pelan. "Setiap kali Anda minum, perut Anda akan sangat sakit hingga tidak bisa tidur sepanjang malam. Lihatlah, setelah minum teh puer, apa akan merasa jauh lebih baik." Daniel tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya melihat gelas teh sambil berpikir keras. Pada saat ini, dia menerima pesan teks di ponselnya. Dia membuka dan melihat Friska yang mengirimkannya, yaitu sebuah video. Di pantai laut utara, kembang api yang indah bermekaran. Kembang api naik ke langit dan berubah menjadi deret kata, "Daniel, bahagialah." Disertai wajah tersenyum manis, mengingatkannya pada wajah lembut Friska. Ternyata tempat bagus yang dikatakan Friska sebenarnya adalah kejutan yang disiapkan untuknya di pantai. Dia melihat depresi dan kesedihan di mata Daniel. Tapi dia tidak bertanya lebih banyak, hanya ingin menciptakan romansa dan membuatnya tersenyum. Bab 1304. Upaya yang susah payah dilakukan ini, membuat Daniel merasakan sentuhan kehangatan. Siapa bilang romansa dan kejutan hanya bisa diciptakan pria untuk wanita? Ternyata wanita juga bisa mempersiapkannya untuk pria. Wanita lain memperlakukan Daniel dengan cara merangkul, berinisiatif untuk bersikap sopan atau menggunakan berbagai cara untuk berpura-pura terlihat menyedihkan dan memainkan trik. Hanya Friska yang tampaknya bisa melihat apa yang sebenarnya dia inginkan di dalam hatinya. Daniel menatap Friska di dalam video. Dia menari di pantai dengan kaki telanjang. Sosoknya seperti Dewi Cahaya Bulan. Begitu anggun dan menyentuh hati. Kerutan, senyumannya, kasih sayang, serta matanya juga penuh dengan kelembutan.
Ini adalah pertama kalinya Daniel menonton video di luar pekerjaan dengan kesabaran seperti itu. Setelah menutupnya, dia membalasnya dengan dua kata, terima kasih. Ya, apapun alasan dia melakukannya, Daniel sangat berterima kasih. Tapi dia masih berpikir, alangkah indahnya jika Tracy melakukan hal ini untuknya. Naomi mengemudi selama 4 jam perjalanan ke rumah di kota Yuling. Saat ini sudah jam 2.30 subuh dan semua orang sudah tidur. Hanya ada Paula dan Hartono yang meringkuk di halaman, berbisik, dan mengobrol satu sama lain. Niat yang baik, mereka sedang menunggu Tracy dan Naomi. Setelah mendengar suara mobil, mereka berdua segera keluar untuk memeriksa dan saat melihat Tracy sudah pulang, Paula segera melangkah maju dan membuka pintu mobil. Nona Tracy, Anda sudah pulang. Tracy melirik Hartono. Masih belum kembali juga. Aku diutus untuk melindungi Tuan Muda dan Tuan Putri di sini. Hartono berkata dengan wajah memerah. Kak Rian bilang, besok harus mengantar mereka pulang dan juga mengunjungi Tabib Hansen. Kalau begitu, lanjutkan pekerjaanmu. Tracy berjalan langsung ke villa. Ada apa? Paula membungkuk sambil bertanya pada Naomi. Nona Tracy sepertinya tidak terlalu senang. Tidak apa-apa. Cepatlah tidur. Supaya tidak ada mata panda. Dia memberinya tatapan dingin. Lalu buru-buru mengikuti. Paula mengerutkan bibirnya dan meminta Hartono untuk pergi ke mobil beristirahat. Lalu dia sendiri ikut masuk ke dalam rumah. Tracy dengan santai kembali ke kamarnya. Mandi dan berbaring di ranjang. Berulang kali mengingatkan dirinya untuk cepat tidur. Agar dia bisa menemani anak-anak besok. Namun, adegan mesra Daniel dan Friska berulang kali muncul di benaknya dan membuatnya tidak bisa tidur. Dia bangun dan minum setengah pil tidur. Baru kemudian perlahan-lahan tertidur. Tapi setelah dia tertidur, dia bermimpi Daniel dan Friska menikah. Anak-anak memanggil Friska dengan sebutan Mami dan dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Dalam mimpi ini, tidak ada adegan yang menakutkan dan tidak ada senyum yang menyeramkan. Seolah-olah hanyalah narasi yang tenang. Setelah bangun, Tracy menemukan dirinya sudah berlinang air mata. Dia menatap kosong ke langit-langit dan adegan itu muncul kembali di benaknya. Suasana hatinya sangat rumit. Sekarang dia teringat perkataan kakaknya. Dia merasa bahwa dia memang sulit untuk menjadi orang besar. Dia terlalu bimbang, tidak cukup tegas dan tidak memiliki kepribadian yang berani mencintai atau membenci. Dia terlalu khawatir, tapi dia juga tidak bisa sepenuhnya menyerah. Dia tidak bisa mengendalikan perasaannya, juga tidak bisa dengan berani mengejar kebahagiaan. Ini adalah kontradiksinya. Dia sangat menyadari kekurangannya sendiri dan dia membenci keterjeratannya. Tapi untuk sementara waktu, dia tidak bisa membuat suatu perubahan, hanya bisa memilih menjadi pasif. Saat pemikirannya masih kacau, terdengar suara ketukan pintu dan anak-anak berteriak dengan penuh semangat, "Bibi, Bibi, Bibi, bangun." 3 anak selalu memiliki energi yang tidak pernah habis, seperti burung pipit kecil. Berkicau setiap hari, rumah selalu ramai karena mereka. Tini, Winnie, Biti, jangan bangunkan mamiku. Sini, kakak akan membawa kalian ke bawah untuk sarapan. Suara Carla lembut dan tegas. Kak Naomi, tadi malam mami kapan pulang? Kenapa kakak tidak memberi tahu kami? Tanya Charles. Bab 1305. Kami pulang sudah sangat larut dan kalian sudah tidur. Jadi tidak mengganggu kalian. Naomi menjelaskan sambil tersenyum. Oke, ayo kita turun dulu. Biarkan mami tidur sebentar lagi. Oke. Kelima anak semuanya mengikuti Naomi turun ke bawah. Naomi seperti memegang seikat manisan. Sekelompok anak kecil ini sangat lucu. Carlos menguap dan turun pelan-pelan. Tangannya masih memegang buku yang belum selesai dibaca. Dia berencana untuk membacanya di mobil nanti. Sarapan sudah siap. Hari ini Paula yang masak. Dia keluar dari dapur mengenakan celemek dan menyapa anak-anak sambil tersenyum. Sayang, hari ini Kak Paula membuat sarapan masakan Tiongkok favorit kalian. Senang tidak? Kak Paula juga bisa membuatkan sarapan. Carla memiringkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah Kak Hartono yang membantumu? Beberapa waktu yang lalu, Kak Hartono diam-diam mengikuti Bibi Riana untuk belajar memasak. Kurasa dia ingin mencuri ilmu.
lalu mengajarkannya pada Kak Paula. Charles melihat kebenaran secara sekilas. Astaga, Charles Carla, kalian jahat sekali. Paula tersipu. Jangan mengekspos orang lain. Hahaha, beberapa anak tertawa terbahak-bahak. Tidak apa-apa. Sarapan yang dibuat oleh pacar Kak Paula juga dibuat oleh Kak Paula. Satu persatu si cemberut menyeringai menghibur. Tapi aku sudah lapar. Kapan baru bisa makan? Segera. Akan segera kubawakan keluar. Paula segera pergi untuk menyajikan sarapan. Cecil, Anne, dan yang lainnya juga membantu. Di lantai atas, Tracy sudah bangun. Ia sedang mandi dan berganti pakaian. Dia ingin lebih awal membawa anak-anak untuk menemani Tabib Hansen. Pada saat yang bersamaan, Daniel dan Ryan sudah tiba di kediaman Tabib Hansen. Amanda menyiapkan sarapan dan meletakkannya di atas meja kayu di halaman. Bunga liar kuning kecil yang dia petik di pagi hari dimasukkan ke dalam vas di sebelahnya, memberinya rasa kebahagiaan alam. Setelah mendengar suara mobil, Amanda buru-buru menyambut, mengira Tracy yang datang. Tapi saat dia melihat Daniel, senyum di wajahnya segera menghilang. Tapi dia masih menyapa dengan sopan. "Halo, Tuan Daniel." "Halo." Daniel mengikuti instruksi Tabib Hansen, yaitu datang sebelum matahari terbit. Sebenarnya dia di bar Kaisar hingga tengah malam dan pulang untuk mandi, lalu segera berangkat lagi. Malam tanpa tidur membuatnya merasa sedikit lebih galau. "Silakan masuk." Amanda mempersilakan Daniel dan Ryan masuk. Thomas dan yang lainnya berjaga di sini sepanjang malam. Tapi agar tidak mengganggu Tabib Hansen, mobil diparkir di tempat yang agak jauh. "Guru sedang mandi. Akan segera keluar. Mari kita sarapan bersama." Amanda mengambil beberapa mangkuk dan sumpit dari dapur dan saat meletakkannya, terdengar suara "bruk" yang keras di dalam. Daniel dan Ryan segera bergegas masuk. "Guru." Amanda terkejut dan buru-buru berlari masuk. Saat Dixon memapah Tabib Hansen turun dari ranjang, kaki Tabib Hansen lemah dan dia terjatuh ke lantai, sehingga menjatuhkan baskom di sebelahnya. Dixon berjuang untuk memapah Tabib Hansen, tapi dia tidak mampu menahannya. Pada saat ini, sepasang tangan yang kuat terulur dan memapah Tabib Hansen ke kursi roda. "Tuan Daniel." Dixon mendongak dan melihat Daniel. "Apakah Anda baik-baik saja?" Daniel berjongkok di depan Tabib Hansen, menatapnya dengan gelisah. "Tidak apa-apa. Tidak apa-apa." Suara Tabib Hansen sekecil suara nyamuk dan matanya sangat lemah sehingga menyempit menjadi celah. Tapi dia masih berjuang untuk mengangkat kepalanya untuk melihat Daniel. Bibirnya yang kering bergerak sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi sangat sulit. "Guru, apa yang ingin Anda katakan?" Amanda membungkuk untuk mendengarkan dengan berlinang air mata di matanya. "Bicaralah, aku sedang mendengarkan." "Oke, aku mengerti. Aku akan segera menelepon Kak Tracy." "Segera," Amanda berkata kepada Dixon sambil menangis. "Beritahu Kak Tracy untuk segera datang. Guru sedang sekarat." Oke. Dixon buru-buru mencari ponselnya. "Aku saja." Daniel memberi isyarat pada Ryan.